Seperti yang dikatakan para pakar perjodohan, kesuksesan kencan terletak pada menemukan perpaduan sempurna antara chemistry dan kecocokan. Di first date ini, kita ingin semua berjalan dengan smooth dan anggun agar memberi kesan baik. Beberapa etika modern yang baik ini dapat membantu memuluskan jalan untuk pengalaman kencan yang lebih baik. Dating itu mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan, ngobrolin apa saja nanti, bagaimana mengatasi kekakuan, hingga siapa nanti yang harus bayar. Secara keseluruhan, pergeseran ke arah norma-norma sosial yang lebih casual, tidak kaku lagi seperti dulu. Yang terpenting, saling menciptakan suasana yang nyaman bagi keduanya. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Bahasan kali ini merespon yang banyak di request teman-teman tentang dating etiquette. Crush kamu yang sudah lama saling incar di tempat nge-gym, tiba-tiba ada kemajuan nih, kasih senyum saat papasan mau pakai alat yang sama. Wah, bisa-bisanya alat yang mau dipakai sama. Ini sudah jadi hint, jadi pertanda, tinggal yang akan maju dia duluan atau kamu. Atau gebetan kamu yang sudah berbulan-bulan udah jalan bareng, nge-lunch, ngopi, diskusi bareng, tiba-tiba ngajak jalan serius. Wah, jadian nih. Nah, kalau dari crush itu masih ada proses yang panjang ya. Ada PDKT-nya, pendekatan dulu. Wajarlah namanya juga crush. Pasti tentang dia kamu sudah cari tahu. Dan dia pun kemungkinan diam-diam juga sudah cari tahu tentang kamu. Dan biasanya kalau nggak maju-maju butuh orang ketiga nih untuk punya nyali akhirnya berkenalan resmi. Lain dengan gebetan yang sudah on the way jadian, ini butuh courage dan kesungguhan untuk naik level. Anyway, yang kita mau bahas di sini bukan jadiannya, langsung ke datingnya ya teman-teman. Dating itu mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan, ngobrolin apa saja nanti, bagaimana mengatasi kekakuan, hingga siapa nanti yang harus bayar. Biarpun ngedate ini bisa berbeda bagi setiap orang menjalaninya, di zaman modern ini ngedate lebih bervariasi. Bisa dimulai dengan online dating dan berlanjut dengan offline, dengan bertemu muka langsung. Apapun yang akan kamu jalani, apakah mau online atau yang konvensional, yang cara biasa dengan langsung ketemuan tatap muka, pada prinsipnya dating itu ada etiketnya. Dan keduanya sama. So, tetap tunjukkan satu, sikap hormat, mutual respect. Saling respect sejak awal dating, baik dalam chat maupun saat bertemu muka. Tahap awal, tahap pengenalan karakter, sifat, dan lainnya. Karena perjalanan tentu masih panjang ya. Perhatikan datemu dengan sikap sopan dan baik. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dibicarakannya saat ngobrol. Sebab yang ada biasanya pikiranmu sibuk, overthink. Kira-kira dia seperti apa ya orangnya? Kira-kira dia suka aku apanya ya? Apa orang tuanya nanti juga suka sama aku? Profesinya menjanjikankah? Relax, jangan terlalu cemas. Masih banyak waktu. Respect kencannya, respect kehadirannya. 2. Komunikatif. Communicate each other clearly. Berkomunikasilah dengan baik dan jelas. 7. Ada hal-hal yang tidak perlu oversharing saat ngedate pertama.
Hindari membicarakan mantan. Mantanku dulu tuh orangnya gini, dan mulai membandingkan. Ini akan langsung membuatnya ilfeel. Kecuali jika percakapan secara alami mengarah ke sana. Hindari membahas masa lalu, terutama pada kencan awal ini. Namun kejujuran itu perlu. Jujurlah tentang niatmu. Ungkapkan dengan jelas. Pertemuan kali ini jadi hari jadian kalian. Jangan buang-buang waktu. Juga tunjukkan kamu respect dia dan privasinya, batasan-batasannya di kencan pertama ini. Artinya kalau ada hal-hal yang dia belum mau terbuka, ya jangan memaksa. Ketiga, jadilah dirimu sendiri. Be original, be you. Menjadi diri sendiri dengan versi terbaikmu. Ini berarti membangun kepercayaan, building trust sejak awal. Tidak perlu mempersonifikasi seorang idolamu. Gak usah dibuat-buat, karena kencanmu akan mengenal dirimu yang sebenarnya. Sebagaimana itu kamu yang membuat ketulusan hubungan yang langgeng. Karena kita juga tidak inginkan suatu hari nanti dia find out kebiasaan kita yang ditutup-tutupi, seperti misalnya, kenapa kamu kalau bicara menutupi mulut hingga hidung? Karena kamu malu pakai behel. Padahal bukan karena dia bau. Jadi being you yang genuine akan menghindari awkwardness dan kesalahpahaman sejak dini. Apalagi menyangkut karakter. Jika dia menanyakan sesuatu yang membuatmu gak nyaman, kamu bisa dengan sopan bilang bahwa saat ini kamu belum siap membahas hal itu. Kita bahas yang lain dulu boleh. Juga hindari membuat cerita palsu atau melebih-lebihkan pencapaianmu, kelulusanmu. Karena kebohongan sekecil apapun dapat merusak kepercayaan jika terungkap di kemudian hari. Ingat, tujuan kencan pertama adalah untuk saling mengenal, bukan untuk membuat kesan palsu yang pastinya bisa berbuntut tidak mengenakkan, bahkan bisa jadi putusnya hubungan. Keapaadaan dan kejujuran ini justru akan meningkatkan kemungkinan menemukan kecocokan yang diinginkan. Tetap tunjukkan sikap ramah dan kesopan santunanmu, karena bermanner itu berkelas. Keempat, saling menghormati batasan ruang pribadi. Ini privasi. Kenali dan hormati batasan-batasan pribadi dan emosionalnya, boundariesnya. Kita ingin menciptakan moments dan perasaan positif saat dating antara kamu dan dia kan. Kesan pertama yang diharapkan akan long last. Tetaplah berpikiran terbuka, open-minded, dan bersedia untuk mempertimbangkan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Artinya tidak semua orang itu sama. Latar belakangmu, budaya asalmu, misal ada hal atau kebiasaan orang Batak dan orang Jawa yang berbeda. Sekolahmu, pergaulanmu, tinggalmu di mana. Juga penggunaan bahasa percakapan. Bila kamu terbiasa dengan bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris atau mix. Oke, itu semua adalah etiket umum dalam berkencan. Bagaimana sekarang saat mau officially ngedate yang pertama? Kencan pertama itu bisa menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Dan yang pertama ini tentu sangat penting. Aku akan bagikan beberapa etiket tips yang bisa menjadi panduan suksesnya kencanmu dan berkesan. 1. Pilih tempat kencan yang tepat dan jaga tetap casual. Sebelum berkencan, be clear and organized. Saat merencanakan, komunikasikan rencana kalian dengan jelas, termasuk waktu, kapan, siang atau malam, lokasinya di mana, dan jenis kegiatan yang akan kalian lakukan bersama. Pilihlah tempat yang nyaman yang kalian bisa berinteraksi. First date ini waktu untuk mengenal satu sama lain. Jadi jaga agar aktivitas tetap ringan dan menyenangkan. Untuk itu pilih tempat yang tidak ramai, tidak berisik. Pemilihan tempat dan kegiatannya ini tergantung seberapa dekatnya kamu dan dia. Artinya yang kamu tahu bakalan bisa kalian nikmati bersama. Bisa ke kafe yang suasananya cozy, restoran, ke galeri seni untuk kencan yang edukatif, mengapresiasi seni yang bisa dilanjutkan dengan makan, atau yang sporty dan fun seperti bowling.
Tidak dianjurkan nonton konser atau nonton film di bioskop, di sinema, yang ada malah kalian diam 2 jam atau terpaku pada konsernya bila itu musik pop. Kalian akan teriak-teriakan untuk bicara karena kencangnya pertunjukan. Bila itu musik klasik, benar-benar konsentrasi dalam kesenyapan karena konser musik klasik kita tidak diperkenankan bicara. Bahkan bila batuk pun kita akan menjadi merasa mengganggu konser. Bila pilihannya adalah makan di restoran, maka bisa didiskusikan dulu dengan datemu. Untuk pertama ini sebaiknya hindari restoran yang terlalu formal atau mewah yang malah kalian jadi kikuk. Usulkan preferensinya, restoran yang suasananya rileks, jadi lebih nyaman untuk ngobrol. Sebaiknya yang salah satu dari kalian juga sudah pernah atau sedikitnya tahu suasana dan menunya, agar menghindari kecanggungan yang bisa saja ditemui bila kita belum pernah sama sekali bersantap di sana. Juga pilih restoran dengan menu yang kalian berdua nyaman dan suka. Jangan karena ingin terlihat keren memilih restoran yang tidak familiar oleh teman kencanmu. Misalnya menawarkan ke restoran dengan makanan Turki atau Mediterranean yang belum tentu cocok di seleranya. Pilihlah makanan Indonesia atau pasta-pasta Italia atau Asian food seperti Thai, Jepang yang universal. Ini yang pada umumnya hampir semua mengenal dan disukai. Dengan memberikan beberapa pilihan ini menunjukkan kamu menghargai pendapatnya juga. Dalam memberikan pilihan ini, pertimbangkan selain lokasi juga harga. Untuk lokasi, jangan yang terlalu jauh dari area kalian tinggal atau kerja yang mudah dicari. Untuk harga yang sekiranya affordable bagi datemu, jangan sampai membuatmu terkesan akan mencoba-coba dia atau mencekik dia di kencan pertama. Apalagi bila teman kencanmu ini seseorang yang baru dikenal. Bila dimintai pendapat kamu, baru usulkan. Wajarnya tentang harga ini, orang yang mengajak kencan biasanya yang membayar, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk split bill. Namun selalu bersiaplah untuk menawarkan untuk membayar atau membagi kosnya jika kencan berlangsung secara tidak terduga. Aku jadi ingat waktu itu ada teman yang sedang di PDKT-in oleh seseorang yang menurut ceritanya sedang berinvestasi membangun bisnis dan dari penampilannya memang CEO sekali. Atas saran temannya, temanku ini memilih dinner di satu restoran berkelas di Jaksel, memilih steak Chateaubriand. Steak yang jarang di menu karena jarang ada dan mahal. Karena dagingnya ini bagian terlembut dari tenderloin. Pilihan minumnya pastinya fancy juga. Dinernya berlangsung oke. Namun 1 bulan kemudian pria ini menghilang. Dengan kejadian ini malahan lebih cepat tertangkap ketidakseriusannya dan no manner-nya ya. Selain itu, pilihan restoran ini juga termasuk ketahui yang dress code-nya sesuai dengan kenyamanan dan pribadi kalian. Ini masuk pada persiapan kedua, yaitu berpakaian yang tepat dan persiapkan penampilan terbaikmu. Pilihlah pakaian yang membuatmu merasa nyaman dan percaya diri. Tetap dengan mempertimbangkan juga tempat kencannya ya. Bila teman kencanmu ternyata mengajakmu ke restoran yang berkelas, maka kamu bisa cek sebelumnya. Lihat Instagramnya, orang-orang yang datang stylenya seperti apa. Atau menelpon apakah restoran ini memberikan dress code tertentu sehingga kamu tidak akan salah kostum. Saat melihat Instagramnya atau websitenya, kamu juga bisa mempelajari situasi restorannya. Ingat, first impression, penampilanmu penting. Tujuannya adalah untuk tampil sebaik mungkin, namun tetap mencerminkan dirimu dan berpakaian sesuai dengan acara kalian serta venue-nya, tanpa terlihat berlebihan. Bila kamu berkencan saat makan siang, maka berpakaianlah business attire akan lebih baik. Kamu terlihat profesional. Bila dinner, bisa dielevasi seperti dengan sentuhan kemeja sutra, dengan aksesoris anting dan kalung mutiara atau precious stones, berlian yang simple,
Atau bila karaktermu edgy dengan kain Indonesia, kenakanlah. Penampilan yang rapi dan menarik akan membuatmu lebih percaya diri saat kencan pertama. Jadi kamu lebih fokus pada datemu bukan pada bajumu. Tipsku, pilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan lokasi kencan. Pastikan pakaian yang bersih, wangi, rapi, tersetrika, tidak kusut. Sekali lagi kenyamanan penting karena pakaian yang tidak nyaman bisa mengganggu konsentrasimu. Persiapkan penampilanmu ini jauh-jauh hari sebelum kencan. Jangan menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memilih baju atau merapikan diri. Dengan persiapan matang, kamu akan merasa lebih tenang dan pede. Ada baiknya dicoba dulu agar yakin betul tidak ada yang sobek atau kancingnya hilang atau parahnya sudah sesak di tubuh. Hindari pakaian yang berlebihan. Pilih pakaian yang mencerminkan kepribadianmu dengan tetap sopan dan pantas. Perhatikan kebersihan dan kerapian rambut. Gunakan parfum secukupnya, jangan overpowering, terlalu wangi. Juga kebersihan mulut dan nafas segar. Kuku bila memakai kutex, make sure masih full, tidak gompel, dan tangan bersih. 3. Datang tepat waktu. Ketepatan waktu ini sangat penting untuk memberikan kesan pertama yang baik. Jangan sampai membuat kencanmu menunggu dengan alasan apapun itu. Apalagi jalanan macet. Kamu bisa antisipasi jarak dan waktu berangkat. Atau, sorry banget ya, tadi pas mau berangkat kucingku minta keluar. Ini hanya akan menunjukkan kucingmu lebih penting dari kencan yang sudah direncanakan sejak seminggu lalu. Tepat waktu saat kencan pertama ini menunjukkan kamu menghargai waktu dia dan memperlihatkan kamu disiplin dan tanggung jawab. Keterlambatan menunjukkan betapa kecilnya rasa hormat dan penghargaan kamu terhadap orang lain dan waktunya yang sudah dialokasikan untuk kencan ini. Sebenarnya datang tepat waktu juga akan membuatmu lebih tenang, tidak tergopoh-gopoh, serta menunjukkan kamu juga sama antusiasnya akan dating ini. Jika kamu tahu kamu benar-benar terpaksa akan terlambat karena alasan yang tidak dapat dihindari, segera beritahu melalui WhatsApp atau menelpon langsung ke restorannya untuk disampaikan kepada teman kencanmu akan keterlambatanmu ini dan perkiraan waktu kedatanganmu serta meminta maaf atas keterlambatan ini. Selalu ada cara untuk menyampaikan prediksi waktumu ini. Ini manner. Sebaliknya, jika kamu datang lebih awal, manfaatkan untuk mempersiapkan mental. Duduklah di meja yang telah di-booking atas namanya atau namamu, tergantung siapa yang membuat reservasi, atau bila belum, mintalah tempat yang bisa terlihat saat kencanmu datang untuk menyambutnya. Saranku, duduk manis saja, amati suasana sekitar bila ditawarkan oleh pramusaji apa ingin memesan minum sambil menunggu. Sebaiknya menunggu kencanmu datang baru memesan bersama. Hindari menghubungi kencanmu terlalu sering jika dia belum datang. Ini annoying dan bisa membuatnya merasa under pressure. Waktu menunggu ini bisa juga kamu gunakan untuk memeriksa pesan-pesan di handphone. Masukkan telepon genggammu ke dalam tas saat dia sudah datang. Fokuslah pada kencanmu dan pastikan kamu ada bersamanya, bukan ke HP-mu, bukan ke acaramu yang lain, dan tentu bukan ke kucingmu. Bila kamu datang bersama berbarengan dengan kencanmu dan saat tiba di restoran kalian disambut oleh greeter, maka saat dipandu jalan menuju meja kalian oleh greeter, bila kamu wanitanya, maka akan jalan sesudah greeter dan pria ada di belakangmu. Bila tidak ada greeternya dan kalian tahu akan duduk di mana, maka prialah yang jalan di depan wanita. Hal ini sebagai gentleman, pria akan menarikkan kursi untuk mempersilahkan wanitanya duduk. Terima uluran gesture ini dengan senyuman dan ucapkan terima kasih, baru beranjak dengan sedikit menekuk lutut untuk duduk dan pria dapat mendorong kursinya agar mendekatkan ke meja. Keempat, bersikaplah ramah.
bertata krama, dan terlibat dalam komunikasi. Keramahan dan tata krama ini kunci untuk terciptanya suasana yang nyaman saat kencan pertama. Dalam berkomunikasi, berikan senyuman tulus saat bertemu di awal. Sapa dengan hangat dan ucapkan terima kasih atas pertemuannya. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dengan kontak mata dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia berbicara. Hindari memotong pembicaraan, apalagi mendominasi percakapan dengan ceritamu terus. Gunakan kata-kata yang sopan dan hindari bahasa yang kekinian. Sebaiknya gunakan bahasa yang formal. Sikap ini teman kencanmu akan merasa dihargai dan nyaman. Tunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang disampaikan dengan mengajukan pertanyaan atau memberi pendapatmu yang relevan. Ini menunjukkan kehadiranmu dan perhatianmu. Hindari sikap arogan atau terlalu percaya diri. Juga hindari memperlihatkan bahwa kamu sudah googling tentang dia di LinkedIn misalnya. Melainkan reverse rasa penasaranmu dengan bertanya hal yang berhubungan dengan yang kamu ketahui tentangnya. Di sini dia akan dengan antusias menceritakan, kebetulan saya sedang menangani klien yang tur di satu event F&B yang berkonsep B2B itu. Bersikaplah rendah hati dan terbuka terhadap pendapatnya juga. Jika terjadi perbedaan pendapat, sampaikan dengan elegan tanpa menyinggung perasaan. Dan berusaha juga untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Jangan juga menjawab seperti anak remaja lagi menghafal silabus sekolah. Walaupun setelah 5 menit terasa ternyata pembicaraannya membosankan. 5. Pilih topik pembicaraan yang tepat. Penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengalir saat kencan pertama. Misalnya dimulai dengan kegiatan yang interesting yang sedang dilakukan. Traveling kah, olahraga kah, atau bucket listmu kah, film, musik, buku bacaan, apapun yang sifatnya ringan dan menyenangkan. Hindari topik-topik yang sensitif atau yang terlalu pribadi seperti masalah keluarga, pandangan politik yang kontroversial, kepercayaan. Fokus pada yang bisa membuat suasana lebih rileks. Jika terjadi keheningan, jangan panik. Kamu bisa menggunakan momen tersebut untuk mengamati sekeliling atau memberi komentar ringan tentang suasana tempat kencan kalian. Siapkan beberapa topik cadangan sebelumnya agar kamu tidak kehabisan bahan pembicaraan. Bagi pria, etika kencan yang baik adalah menghormati teman kencan dan komunikatif. Berfokus pada koneksi yang tulus daripada mencoba untuk membuat teman wanitamu terkesan dan selalu menghargai batasan dan jaga keseimbangan. Keenam, kapan dan siapa yang order makanan? Setelah kalian duduk dan membuka lipatan serbet serta meletakkannya di pangkuan, maka telah siap untuk melihat menu dan memanggil pramusaji bahwa kalian telah siap untuk mengorder. Nah, untuk yang mengorder siapa? Tergantung siapa yang mengundang. Bila teman pria yang mengundang, maka ia yang akan memesan. Bila kamu wanitanya, tunggulah sampai kamu tahu apa yang dia pesan. Umumnya, pihak yang diundang akan order makanan dan minuman yang harganya sedikit di bawah pengundang. Misalnya, teman kencan yang mengundangmu order steak seharga 300.000. Maka kamu yang diundang tahu apa yang akan diorder. Bisa order steak juga yang berkisar antara 250 hingga 290.000. Demikian juga untuk makanan yang lain. Kecuali untuk makanan tengah, berikan kesempatan pengundang untuk memesan preferensi makanannya. Dan bila kamu ditanya, kamu akan menyetujuinya atau menambah. Sebagai pengundang, ada baiknya kamu menanyakan bila teman datemu ada alergi atau pantangan makanan tertentu. Sehingga keduanya bisa menikmati santapannya bersama tanpa tekanan tertentu, tanpa perasaan terpaksa. Juga bila teman kencanmu yang mengundang tidak memesan dessert, maka sebagai pihak yang diundang juga hindari memesan dessert. Walaupun dia memaksa karena dia memang bukan seorang dessert person, kamu boleh order dessert. Namun tidak ingin terlihat canggung makan sendirian diliatin dia kan. Sebab secara general rules pihak pengundang adalah yang akan membayar bill.
Jadi kamu tidak ingin mengorder yang lebih tinggi dari yang dipesannya. Kecepatan makanmu ini juga penting. Artinya sesuaikan pace makanmu dengan teman kencanmu. Jangan ketinggalan, juga jangan terlalu cepat. Karena kita ingin menikmati pertemuannya, kebersamaannya. Saranku juga jangan memesan makanan yang kamu tidak familiar cara makannya. Seperti misalnya makan escargot atau oyster atau jagung goreng. Walaupun enak, ini bisa membuat mulut belepotan atau menyisakan di sela-sela gigi yang bikin kamu harus ke powder room untuk membersihkan gigi terlebih dahulu untuk bicara lagi. Ingat film Pretty Woman, Julia Roberts dan Richard Gere kan? Vivian yang dimainkan oleh Julia Roberts kesulitan memegang cepitannya saat makan escargot hingga mencelat dan ditangkap oleh butlernya. Ini akan memalukan sekali ya. Kalian bisa belajar table manner dulu untuk ini yang juga akan bermanfaat bukan saja saat dating, namun juga saat makan dengan bos atau siapa tahu kamu menghadiri satu international function dengan berbagai santapan. Di first date ini, kita ingin semua berjalan dengan smooth dan anggun agar memberi kesan baik. 7. Jaga body language dan postur. Sepanjang pertemuan terpenting adalah be presence. Namun perhatikan juga sinyal bahasa tubuh dari wajah dan gesturnya. Bila dia nyaman dan tertarik dengan percakapannya dan pertemuan kalian. Postur tubuhnya apakah terbuka atau tertutup? Atau dia menjauh dengan bersandar? Apakah terjalin kontak mata, senyum, atau mukanya ditekuk? Gestur tangan, apakah rileks atau tegang? Bila ia intens tersenyum, mempertahankan kontak mata dan postur tubuh yang terbuka, umumnya menunjukkan ketertarikan dan kenyamanan. Bila sebaliknya atau sering melihat jam atau telepon genggam, bisa menjadi tanda ketidaknyamanan atau kurangnya minat. Namun ini secara general ya, kita tidak bisa menjudge di first date ini. Mungkin dia seorang yang ekspresinya minim. Jika teman kencan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, cobalah untuk membuat mereka lebih rileks dengan mengalihkan topik pembicaraan atau menyarankan pindah ke tempat lain. Pindah kegiatan. Yang terpenting, saling menciptakan suasana yang nyaman bagi keduanya. Keep it short pada kencan pertama. Body language ini bisa menjadi pertanda untuk hari itu sekian saja. Pada saat suasana tengah nyaman-nyamannya, kita bisa menyudahi agar tidak terjadi antiklimaks sehingga masih meninggalkan kesan manis untuk bisa dilanjutkan di lain pertemuan. 8. Ungkapkan apresiasi dan terima kasih. Tunjukkan kesan positif saat kencan pertama ini dengan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas undangannya, luangan waktunya, pilihan tempat aktivitas kencan dan restorannya. Ucapkan terima kasih atas waktu yang telah dia luangkan untuk kebersamaannya. Hargai usahanya. Apresiasi tidak harus selalu diungkapkan dengan kata-kata. Bisa ditunjukkan melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang positif. Senyuman yang tulus, anggukan kepala, keterlibatan saat mengobrol juga merupakan bentuk apresiasi nonverbal. Di akhir kencan, sampaikan terima kasih dengan tulus atas siang atau malamnya yang mengesankan, yang menyenangkan. 9. Tiba saatnya siapa yang mengcover bill-nya. Meskipun secara tradisional dan umumnya orang yang mengundang untuk berkencan akan membayar bill-nya, etiket kencan modern menyarankan fleksibilitas dengan pilihan mulai dari pengundang yang membayar, membagi tagihan, atau bergantian. Tergantung pada individu dan perkembangan hubungan kalian. Komunikasi tentang ekspektasi keuangan dan tingkat kenyamanan adalah kunci untuk menavigasi aspek kencan ini.
Beberapa pertimbangan siapa yang membayar ini seperti bila ini pengundang, aturan umumnya adalah si pengundang yang membayar karena ini merupakan bentuk kesopanan. Membagi tagihan atau split bill. Dalam konteks saat ini, membagi tagihan secara merata atau berdasarkan siapa yang memesan sudah semakin umum dilakukan dan dianggap sebagai tanda saling respect dan berbagi pengalaman. Mengambil giliran atau take turn. Bila hubungan sudah lebih mapan atau casual dating seperti ngopi bareng atau chill out, bergiliran membayar bergantian bisa menjadi pengaturan yang adil dan nyaman. Kamu yang next ya. Komunikasi sangat penting, mendiskusikan ekspektasi sebelumnya atau selama kencan dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan kedua belah pihak merasa nyaman dengan pengaturan tersebut. Meskipun norma-norma sepanjang ini seringkali menentukan bahwa sang prialah yang membayar acara datingnya, perspektif sekarang ini menekankan bahwa siapapun dapat membayar, si wanita juga boleh. Dan fokusnya adalah pada rasa saling menghormati dan hubungannya, daripada kepatuhannya yang ketat terhadap tradisi. Bersiaplah untuk menawarkan atau menerima. Meskipun kamu mengharapkan teman kencanmu untuk membayar, menawarkan untuk berkontribusi atau membayar bagianmu sendiri adalah sikap yang baik. Dan belajar untuk menerima ketika teman kencanmu bersikeras untuk membayar juga bisa menjadi bagian dari dinamika. Sensible and flexible. Juga bila kita melihat gestur terbuka saat bil datang, artinya pengundang tidak langsung mengeluarkan kartunya, maka secara sopan kamu bisa menawarkan kontribusimu agar tidak menyinggung perasaan. Dengan halus, sebagai gentleman, seorang pria akan meletakkan kartunya pada manajer restoran, bahwa nanti bilnya semua dia yang mengcover. Dengan demikian, di akhir kencan akan lancar. Tidak perlu lagi memperdebatkan siapa yang membayar. Nah, saat berpisah, apakah bersalaman, merangkul, atau air kiss? Ini bergantung budaya dan kenyamanan hubunganmu. Jika benar-benar baru kenal, sebaiknya bersalaman untuk tetap menghormat dan bertata krama. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan para pakar perjodohan, kesuksesan kencan terletak pada menemukan perpaduan sempurna antara chemistry dan kecocokan. Maka dari pertemuan dengan dinner date yang casual ini bisa dirintis. Beberapa etika modern yang baik ini dapat membantu memuluskan jalan untuk pengalaman kencan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pergeseran ke arah norma-norma sosial yang lebih casual tidak kaku lagi seperti dulu. Tapi juga ini tetap mengindahkan peraturan di rumah kita ya, orang tua kita, adat kita. Di atas segalanya tetap penting untuk bersikap sopan dan penuh perhatian. Etiket modern kini menekankan kemampuan beradaptasi, menghormati perbedaan individu, dan memperhatikan konteks interaksi. Jadi kunci agar sukses dating adalah tunjukkan respect. Perlakukan teman kencanmu dengan hormat terlepas dari perasaanmu pada saat ini. Bersikap otentik dan tulus. Jangan mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Keaslianmu akan membangun hubungan yang tulus. Hindari membicarakan mantan. Jangan memicu percikan api di awal. Open-minded, berpikiran terbuka. Tetaplah bersedia untuk mempertimbangkan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Beri ruang untuk pemikiran dan diskusi yang nyaman dan menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiquette berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.